Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan Engkau telah memilih kami, dan kami telah sudah menerima panggilan-Mu untuk kami hidup bersama-Mu, hidup melakukan karya-Mu dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Biarlah keberadaan kami boleh mendatangkan suasana surga di bumi ini, sehingga kehidupan kami boleh berdampak untuk mencerminkan Kristus yang ada dalam diri kami untuk dibaca oleh semua orang. Tuhan, kami rindu firman-Mu untuk boleh menyegarkan kami, menegur kami, dan menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah pada sore hari ini. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, kami mohon hikmat-Mu dan pengurapan-Mu untuk menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan untuk kami, dan kami boleh menerima, mengerti untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya melihat ada yang seger ya wajah ini ya. Lihat ini ada satu Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Baju ada yang pakai baju batik, ada yang baju merah, dan ada yang putih. Tinggal kalau kita lihat tiga sekitar ya, Ci Andre, Ci Linda, kemudian Mita, nasional baju kebudayaan Indonesia dan dengan keberadaan merah dan putih, ya kan? Nah, tinggal ditarik atas, ya, dengan baju budaya Indonesia batik ya, dan merah putih bendera kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya beri tema petunjuk Tuhan. Nah, ketika kita melihat dalam arti petunjuk Tuhan, maka kita akan dalam satu teks firman Tuhan, saya buka dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Ayat ini selalu berbicara dan tidak akan terlepas dengan apa itu definisi daripada iman. Dan di dalam kehidupan kita, harta yang terbesar ya, sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus, harta yang terbesar dan perlu kita wariskan kepada generasi demi generasi adalah tentang iman. Warisan yang kita dapatkan, harta benda semuanya itu adalah sangat-sangat kita butuhkan di dunia ini. Tetapi tanpa memiliki dasar iman yang kokoh, justru harta apa yang fana di dunia ini justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Minggu yang lalu Ibu Novi berkhotbah tentang bagaimana kita ini menjalani hidup. Paling kuat 70-80 tahun. Kita akan menikmati di dunia ini. Ya, kita menikmati semuanya dari pergumulan Ibu Novi yang akan dikatakan, mengapa ada orang-orang yang berdosa tapi hidupnya ini enak. Saudara, mereka akan menikmati sampai usia 70-80 tahun. Tapi sesudah itu dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa untuk selama-lamanya. Tetapi kita yang hidup di dalam iman, mungkin selama 70 tahun di dunia ini yang sementara kita mengalami bangkit dan turun. Tetapi penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan tidak akan lepas daripada kita. Jadi firman dikatakan bahwa kita walaupun tidak akan sampai tergeletak, walaupun kita mengalami kesusahan dan penderitaan, Roh Kudus memberikan penghiburan untuk kita. Walaupun kita mengalami situasi kondisi yang sulit, Tuhan selalu beserta dengan kita, dan setiap persoalan demi persoalan ada dalam diri kita. Tuhan katakan pencobaan yang paling tidak melebihi kemampuanmu, kekuatanmu, dan Allah itu setia. Ketika kita mengalami kesusahan dan beban berat, Tuhan Yesus kata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji Tuhan. Persoalan utama adalah tinggal kita itu mengimani, meyakini janji Tuhan atau tidak. Sehingga penulis Ibrani mengatakan tentang iman, khusus dalam pasal 11 itu tentang iman.
Iman itu apa? Dasar dari segala apa yang belum kita lihat dan bukti apa yang kita harapkan. Artinya dan ketika kita membaca ayat 2 dan seterusnya, itu dikatakan tentang iman, definisi iman, dan karena iman sampai kepada turun temurun sampai nenek moyang semuanya diturunkan di generasi ke generasi. Artinya apa? Warisan yang sesungguhnya dan warisan yang terindah untuk kita wariskan kepada generasi-generasi kita berikutnya adalah iman. Karena ketika kita memiliki iman, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Apapun yang kita terima, mungkin warisan bertriliunan, tidak akan sampai membuat kita ini buta hati kita. Apapun yang kita dapatkan, yang kita percayakan, Tuhan percayakan kepada kita, tidak akan sampai menawan kita. Karena ketika kita memiliki iman sebagai dasar kita, iman sebagai bukti pengharapan kita, maka itu akan kita bawa sampai pada kekekalan. Dan dari generasi ke generasi, bukan saja kita yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, tapi seterusnya iman mewariskan pada generasi ke generasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah mari kita belajar tentang iman itu. Sampai pada satu hal yang ingin kita pelajari pada sore hari ini tentang iman daripada Nuh. Kita tahu siapa Nuh, ya kan? Nuh itu adalah seorang nabi yang hidup di dalam situasi kondisi dia tidak tahu apa-apa, membangun bahtera, disuruh Tuhan membangun bahtera. Nah, firman Tuhan katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, itulah iman, belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Diperintah oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Itu sesuatu yang apa ya? Kalau kita pikirkan secara logika, ya mungkin, dan apa untungnya, dan kemungkinan kita pasti, walaupun kita mempertimbangkan, kita tidak akan mau kerja. Gak mungkin lah. Mau saudara pada ini suruh bangun kapal lagi membangun kapalnya di gunung, gak mungkin kan gitu kan. Kalau kita hidup di pantai mungkin oke lah bangun bahtera, tapi kita suruh bangunnya di gunung, itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada gunung yang kebanjiran. Kalau longsor iya, tetapi kebanjiran nggak mungkin. Kalau di sungai kebanjiran iya, di dataran rendah kebanjiran iya, tapi di dataran tinggi kemungkinan kecil untuk banjir. Tanah longsor, tanah gerak mungkin iya. Tetapi Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera di gunung. Sesuatu yang tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berbicara logika dan rasionalitas kita. Tetapi karena iman, walaupun belum kelihatan apa yang terjadi di depan, Nuh taat. Nah saudara, ketaatanmu kita bisa lihat. Nuh sungguh-sungguh luar biasa. Nuh percaya firman Tuhan yang belum kelihatan. Walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya apa yang dituliskan, apa yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, kita saat ini mungkin lebih indah karena kita punya janji Tuhan di firman Tuhan. Zaman dulu Nuh hanya mendapatkan sesuatu secara verbal, saudara, secara perintah, dan itu kadang-kadang kita tidak berpikir apakah itu benar. Maka suatu ketika saya berjumpa dengan seorang teman, ketika dia harus banyak berdoa, kemudian saya seringkali ngobrol-ngobrol, kemudian saya katakan kepada dia, ketika engkau berdoa, kenapa engkau tidak ada hal yang kebetulan kamu disuruh berdoa di tempat di bukit doa, untuk berdiam diri, untuk berdoa. Karena apa? Mungkin dengan kamu banyak hal malam, kegiatan-kegiatan, aktivitas, suara-suara itu bising di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa menangkap apa sih suara apa aja, karena terlalu banyak suara dan kebisingan, kita tidak menangkap suara kecil. Tetapi ketika kita di dalam kesunyian, suara kecil apapun, sekecil apapun, kita bisa dengar peka, karena tidak ada kebisingan. Tuhan kadang suaranya karena kita masih menggunakan cara logika kita, berpikir kita, dan kita masih berpikir melakukan segala sesuatu. Tuhan berbicara kepada kita, dan Tuhan selalu dengan firman-Nya menegur kita. Tapi karena kita masih repot, sibuk, dan kita tidak terlalu membutuhkan, kita tidak dengar dan kita tidak memiliki kepekaan. Tapi ketika Tuhan bawa kita di dalam kesunyian,
Tuhan bawa kita dalam keteduhan hati dan pikiran untuk melekat pada Tuhan. Kita bisa mendengar suara sekecil pun, uang receh jatuh pun kedengaran, gitu kan, suara uang receh. Tapi kalau lagi suara kencang, berisik, uang 100.000 melayang-layang pun enggak kedengaran, gitu kan. Tapi uang ketika kita tenang, dengar, tetesan air pun tidak bisa mendengar. Tapi dalam kebisingan, suara mungkin pelakson kita tidak dengar, ini dari mana panggilan siapa kita tidak tahu. Tuhan kadang-kadang memanggil kita dan memberikan perintah kepada kita. Tetapi karena kebisingan, kesibukan kita, tidak konsentrasi kita, maka kita tidak bisa mendengar. Ketika dia menyendiri, Tuhan berbicara untuk membangun bait suci. Walaupun perintah itu tidak kelihatan, tetapi dia harus melakukannya. Kata-kata melawan rasionalitas. Memang ketika kita berbicara iman, maka kadang-kadang iman itu tidak bisa dipikirkan dan tidak diterima secara akal, rasional. Tetapi kita harus kembali ketika kita berhadapan dengan iman. Seperti itu ketika disuruh membangun bahtera, bangun di atas gunung, secara rasionalitas tidak mungkin, nggak bisa. Nggak mungkin gunung itu kebanjiran. Tidak mungkin. Tetapi karena iman, rasionalitas, logika yang secara akal sebagai tuannya disingkirkan semuanya demi ketaatan untuk melakukan apa petunjuk Tuhan, apa perintah Tuhan, saudara. Inilah luar biasanya Nuh. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun tidak masuk akal, tapi dia lakukan karena apa? Iman melampaui akal pikiran. Kalau kita punya akal dan didahulukan, memang kadang-kadang kolaborasi, saudara, antara pengetahuan dan iman. Iman itu akan menuntut untuk kita melakukan apapun, sehingga kita mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Itu karena iman. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita memang nggak tahu, kita tidak bisa melakukan apa. So, ketika kemarin saya berbincang-bincang ketika acara penyelaman rohani pasca gembala di Fasa, saya berbincang-bincang dengan seorang dokter. Saya bersyukur banyak belajar dari dokter-dokter. Berapa tahun saya berkumpul dengan mereka, bergaul dengan mereka, ngobrol-ngobrol dan banyak belajar dari mereka, dari dokter-dokter, baik itu dokter umum dan dokter spesialis. Banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari beliau, dan itu biasanya diterapkan dalam pengetahuan dalam pelayanan kita. Suatu ketika, ya kan, saya berbicara dalam kesaksian, bagaimana hasil pelayanan ini sekarang ini. Saya cerita, ya banyak belajar saya dari saya mengelola poliklinik, bergaul dengan dokter-dokter, saya ini mendapat suatu pelajaran. Apa sih pengalaman? Kemudian saya cerita, mungkin saya pernah ngajak ibu suatu ketika ngajak sabar ke daerah Kedondong sana. Ketika ada seorang yang sakit, udah hari Minggu itu, ya kan, kemudian telepon minta tolong didoakan, ya kan, didoakan. Kemudian waktu itu doakan ke sana. Kelihatan orang. Kemudian setelah didoakan, mungkin didoakan ditemping atau diserahkan kepada Tuhan, saya nggak tahu. Ya kan, ditemping mungkin ini dianggap roh apa ya, kerasukan setan, ditemping. Atau mungkin dia apa? Tuhan kalau mau ambillah. Itu ya bisa aja kan, saya nggak tahu itu ambillah karena kondisi kayak gitu. Disuruh bawa ke dokter, ke rumah sakit, ya keluarganya nggak mau, kerepotan. Sekitar jam 1 kurang saya merasakan rasa gelisah kayak di sini. Padahal saya sudah nyuruh untuk ke sana. Akhirnya saya ke sana. Saya ingat ini diantar ke sahabat. Ayo antar sana ke sana. Ketika saya melihat, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Nggak repot ini, nggak ada orang yang nganter ini. Lah punya anak, punya cucu, kenapa nggak dibawa? Terus muter-muter. Akhirnya saya perhatikan. Aku mau doa apa? Ini sudah didoakan. Entah itu doa kesembuhan, doa pengusiran, atau doa penyerahan pada Tuhan. Ketika saya melihat dari gelap matanya, saya bukan seorang dokter, tapi ketika saya melihat, memperhatikan, Tuhan kasih hikmat ke saya. Saya hanya berdoa, aku mau ngapain Tuhan? Doa maksudnya kurang-kurang ini doa, ya kan, gitu kan. Ketika saya melihat, kemudian Tuhan kasih hikmat ke saya. Ini bukan orang ini memang sakit. Tetapi ini sebenarnya ini suruh tanya. Jadi saya tanya kayak dokter, padahal saya nggak ngerti. Ini punya sakit diabetes enggak? Dia punya ini enggak? Oh iya.
gula enggak terus, ayo bikin air ini air manis, ayo. Enggak, air gula buat air gula, ayo sendokin, nah gitu, suruh sendok, kemudian lagi, ayo sendok lagi, makan berapa hari nggak makan, sudah 2 hari nggak mau makan, ya pasti kan terus gulanya kan. Setelah ini, kemudian beli susu, udah saya kasih beli susu buat ini, karena nggak mau makan, nggak sadar, beli susu ya, terus dituangi, disuapin supaya ada gizinya, nutrisinya. Malam ke telepon, ternyata diundang pendeta-pendeta lagi, didoakan lagi. Besok saya ngomong, ini bukan masalah gulanya ngedrop, Lisa bawa ke rumah sakit. Susu sudah dibelikan, sudah kasih minum susu dan gula sudah. Benar saudara, besok saya telepon lagi, puji Tuhan, sudah pulih. Berkat didoakan pendeta-pendeta dalam hati, ya Tuhan. Berkat didoakan pendeta-pendeta yang doa dan datang ke sini, didoa, ditongkingi, mungkin ada kerasukan saya dalam. Tuh, orang ini gulanya betul, bukan karena apa? Kerasukan setan. Kalau doanya pendeta-pendeta mungkin sudah diserahkan kepada Tuhan, kok nggak dipanggil-panggil. Doanya pendeta lagi mungkin dia apa? Tuhan, setannya diusir-usir, kok sampai besok belum diusir, belum keluar, ya kan itu banyak lagi kan. Hikmat loh saudara. Karena iman kita walaupun belum melihat, tapi kita berserah kepada Tuhan, kita diberi hikmat oleh Tuhan dan punya. Itu pertama. Saya cerita lagi pengalaman, mungkin masih ketika ini ada seorang anak remaja, ada ini remaja ini, dia itu mungkin baru pertama kali pacaran, senang, jadi bolos-bolos sekolah SMA ini kurang pacar, diajak pacaran bolos, jadi dari rumah berangkat sekolah, tapi sampai sekolah, tapi nggak sampai sekolah, jalan-jalan kemana. Suatu ketika orang tuanya itu akhirnya dipanggil oleh pihak sekolah, disurati, karena tidak pernah masuk. Nah, ketika tahu bahwa mamanya itu dipanggil ke sekolah, ada suratnya, anak ini siswa ini yang perempuan ini gelisah dan ketakutan. Akhirnya dia mencari-cari menemukan Baikol, saudara, diminum. Orang tuanya nggak tahu kalau dia minum Baikol. Kemudian akhirnya dalam perjalanan ke sekolah, karena dia minum Baikol kan ada kejang-kejang, keluar busa dari mulutnya. Kemudian dia pikir anak ini kerasukan setan. Dibawalah ke gereja dan dia minta tolong didoakan, ditemping-temping. Oh benar, di situ di pendeta itu dinyanyikan puji-pujian. Bilunya, saudara, ada kuasa dalam namanya. Diusir-usir saudara. Saya nggak tahu pokoknya. Saya datang telat. Kemudian setelah bilang ini, saya bingung. Oh semua ramai, terus nyanyikan, ditemping. Dalam nama Yesus keluar. Saya bingung. Tapi ketika dalam kondisi mereka lagi sibuk-sibuk, saya karena apa? Hati saya tidak terpengaruh oleh itu, pikiran saya tidak terpengaruh. Penciuman itu mencium bau gas, gitu kan? Bau gas. Mungkin tempat ini baru dipel. Masa ngepel pakai gas, minyak gas itu kan? Saya cari, mana gas? Ketika saya mendekat ini, kok semakin dekat di orang anak ini, remaja ini. Kok ini bau gas sih? Ini baru ribut. Iya bau gas ya. Baru mamanya sadar, oh iya. Tadi dia bilang, mungkin dia minum Baikol. Tadi dia dari rumah itu, dari kamar pegang Baikol. Waduh, langsung bawa ke rumah sakit ke UGD, langsung segera. Langsung bawa ke UGD. Dokter UGD, untung segera diproses, kalau enggak lewat. Karena dokter udah mulai dari bola matanya itu udah mulai terbalik. Saudara, memang kita tidak bisa tahu karena keterbatasan kita pengetahuan. Tapi ketika kita jangan kita menghakimi ataupun kita merasa kita tahu, kita hanya bisa pada ketika dalam kondisi kita memang kita tidak tahu dan kita hanya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan anak ini tertolong saudara. Sehingga yang ingin saya tekankan adalah apa? Memang pengetahuan itu sangat membantu rasionalitas kita. Tetapi ketika kita kadang berbenturan dengan iman karena kita keterbatasan pengetahuan kita, belum kita tahu, kita kembali kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Maka kita kebergantungan kita kepada Tuhan itu sangat-sangat penting, kebergantungan kita. Memulai sesuatu, ayo kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan satu apa? Petunjuk Tuhan.
Mari kita mulai dengan petunjuk Tuhan segala sesuatu. Memulai apapun dengan petunjuk Tuhan. Memulai sesuatu dengan petunjuk Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan apa? Maka berikanlah waktu kita untuk apa? Untuk Tuhan. Pikiran kita untuk Tuhan. Hati kita untuk Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan. Minta Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan sebagai apa? Yang mengarahkan kami. Ketika hati, pikiran, dan waktu kita berserah kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Percaya dapat pasti dapat, bukan? Karena apa? Bukan percaya dapat aku mendapat, aku percaya kepada kehendak Tuhan lah yang jadi, maka aku dapat. Karena kita tahu hatiku melekat kepada Tuhan, pikiranku melekat kepada Tuhan, waktuku melekat kepada Tuhan, maka aku bisa menangkap maksud Tuhan, petunjuk Tuhan itu. Maka ketika kita bisa menangkap petunjuk Tuhan, maka akan mendapatkan yang dari Tuhan itu kehendak Tuhan. Itu artinya saudara, bukan percaya dapat pasti dapat, aku percaya aku mendapatkan itu terlalu mendapat, tapi kita karena hati, pikiran, dan waktu kita ini untuk Tuhan, maka kita menurut petunjuk Tuhan. Dan petunjuk Tuhan itu apa sih? Wahyu, saudara. Kalau kita lihat, menandakan wahyu ilahi, bukan opini manusia. Seringkali kita hanya berdasarkan opini. Masyarakat berbicara apa? Ayo, kadang-kadang bagus opini itu akan membantu kita di dalam kita mengambil keputusan. Tetapi kembali kepada apa? Kehendak Tuhan itu apa? Tujuan ini, petunjuk Tuhan itu apa? Oleh karena itu seringkali kita bisa berbeda. Paling susah kadang-kadang kita ketika kita mengambil keputusan. Ketika semua orang mengatakan demikian A, B, C, D segala macam, tetapi kita harus memilih. Dan ketika kita memilih dan memutuskan, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan semua. Tetapi ketika kita berdasarkan petunjuk Tuhan, wahyu Allah, kita gumuli, kita doakan. Saat ini tidak kelihatan hasilnya. Saat ini mungkin dampaknya kurang bagus. Tetapi pada akhirnya waktunya Tuhan tiba, itu akan mendatangkan kebaikan dan kebesaran dan hasil yang luar biasa. Amin. Maka kita bersama-sama, kadang-kadang kita harus ayo kita penundukan diri kita pada otoritas itu penting. Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan seseorang, berbincang dengan suatu gereja. Ada suatu gereja yang mau tutup. Yang tutup itu bukan berarti yang menutup warga, bukan, tetapi jemaahnya sendiri yang menutup ibadah itu. Jadi ketika saya diajak bicara, gereja ini minggu ini mau ibadah terakhir. Lah terakhirnya apa? Tapi biasanya ibadah terakhir itu diresolusi, itu biasanya kan. Enggak, jemaahnya yang menginginkan ibadah gereja itu tutup. Apakah semua gereja jemaahnya mau tutup? Enggak, ternyata ada sebagian yang tidak mau, yang buka. Tetapi mayoritas gereja ini adalah satu keluarga. Satu keluarga sehingga dia pengen apa? Karena tidak sesuai dengan gembala, maka semua ternyata terjadi kekecewaan dengan gembala itu ada, dan gembala itu dia pengen begini pengen diatur semuanya, dan gembala akhirnya jemaat ini memberi apa untuk gembalanya? Ibadahnya di mana? Ibadahnya di rumah gembala. Tanah gereja itu milik siapa? Milik gembalanya. Terus dia memberikan sumbangsi apa? Ya pokoknya beribadah. Terus persembahannya, persepuluhan bagaimana? Ya untuk makan-makan bersama. Saya katakan, ketika saya diajak bincang-bincang, saya diminta untuk khotbah terakhir. Ya apa Pak? Saya katakan, khotbah tentang apa? Otoritas, taat pada, tunduk pada otoritas. Walaupun bagaimanapun gembala itu adalah manusia, ada keterbatasan, tapi dia punya apa? Otoritas dari Allah. Khotbahkan tentang otoritas itu. Kemudian khotbahkan juga tentang bagaimana gereja ini ke depan. Ayo pikul bersama-sama. Saudara, opini masyarakat dan jemaat ini bagus kami, saudara. Kemudian kalau memang mereka ternyata jemaat ini bukan jemaat yang memang mencintai gereja itu, dia berjemaat di gereja-gereja lain, saudara, di gereja suatu gereja. Jadi dia ke gereja itu hanya sekedar apa? Ya karena aku dulu pernah di sini, gitu aja, dan aku bisa pelayanan di sini. Di gereja lain dia bisa pelayanan, jadi dia bisa pelayanan di sini. Jadi dia hanya datang untuk pelayanan. Saudara, tunduklah pada otoritas. Kalau dia ingin ngatur-ngatur semuanya, maka biarkanlah. Saudara, akhirnya tinggal beberapa jemaat.
tanyakan jemaat itu mau beribadah atau tidak. Nah, ketika hamba teman saya itu sedang khotbah tentang otoritas, yang terjadi adalah jemaat itu yang langsung memotong terus, saudara. Memotong tentang khotbahnya. Begini, dia merasa tersindir, ya kan? Gak bisa Pak, ini begini loh, ini begini loh. Jadi di dalam ibadah itu pengkhotbah dari khotbah di mimbar itu apa di kursi itu jemaat itu langsung protes terus, protes. Penundukan tidak ada. Terus gimana Pak? Saya katakan, ya sudah, siapa yang mau masih mau beribadah dikembalikan. Mereka dia tidak mau, biarkanlah sudah. Daripada nanti akan merusak semuanya. Karena otoritas gembala itu ada, walaupun dia mungkin manusia bisa berbuat salah, tapi otoritas itu ada. Ketika pendeta atau gembala itu menyalahgunakan otoritas itu, tanggung jawab dengan Tuhan. Sekarang demikian. Nah, saudara yang kasih, hidup itu berdasarkan petunjuk Tuhan. Membangun apapun harus berdasarkan petunjuk Tuhan. No, ketika dia disuruh membangun bahtera di atas gunung, tanpa ada, kalau secara logika rasionalitas itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi karena petunjuk Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, dia membangun. Walaupun ketika dia membangun, dia masyarakat semuanya saudara-saudara pasti menertawakan, bahkan dia, ini orang gila, ini orang gak waras. Membangun bahtera di atas gunung itu gak mungkin, orang gak waras ini. Saudara, memang kalau kita sedang melakukan perintah Tuhan, orang memikir orang Kristen gak waras. Seperti istilah Kristen pada jemaat mula-mula, istilah Kristen itu bukan berarti itu suatu kebanggaan. Kristen itu adalah pengikut Kristus, dan pengikut Kristen itu adalah satu istilah yang bukan suatu puji-pujian, tapi celaan. Jadi kalau ketika pada masa Kristen jemaat mula-mula berdiri ke Kristenan, orang yang menjadi orang Kristen itu ada celaan. Karena apa? Orang Kristen itu dianggap orang gila, orang Kristen dianggap orang yang gak waras, orang Kristen dianggap orang yang tidak ngerti menikmati kehidupan. Orang yang nggak waras lah. Karena apa? Orang umumnya mereka itu bermabuk-mabukan. Orang Kristen tidak boleh mabuk. Umumnya mereka menyembah berhala, patung-patung. Orang Kristen tidak boleh menyembah. Umumnya mereka berpesta pora. Orang Kristen tidak boleh berpesta pora. Jadi mereka mengecilkan kelompoknya, tidak bergabung dengan umumnya. Opini masyarakat seperti apa? Orang Kristen pengikut Kristus tidak mau mengikuti itu, berbeda dengan mereka. Sehingga dikucilkan orang Kristen. Beda dengan zaman sekarang. Kita bisa bangga mengatakan aku ini orang Kristen. Tapi sebenarnya ketika kita mengaku diri orang Kristen, itu adalah sebenarnya salib kita loh, dilihat oleh orang. Apakah kita bisa membuktikan kekristenan? Kristen yang cinta damai, Kristen yang penuh kasih, seperti teladan kita Yesus Kristus, guru kita. Apakah hidup kita tidak seperti itu? Kita tidak serupa dan segambar dengan Yesus Kristus sebagai patron kita, pola hidup kita. Kalau kita menjadi pengikut Kristus dan meneladani Yesus Kristus, tapi hidup kita tidak sesuai dengan pola hidupnya, maka orang katakan kita bukan, tidak pas. Kita mengaku anak Allah, tapi kita tidak. Coba seandainya saya membayangkan Ci Andre punya anak, Lenita cocok punya jadi anaknya Ci Andre. Tapi kalau anaknya hitam, keriting, ya percaya enggak, kan gitu kan. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, maka ada enggak natur yang sama atau mirip kita seperti Kristus? Wahyu ini punya anak, Rahmat dan Ari ya, gitu kan. Laki-laki semua, senyumnya mirip-mirip. Coba kalau melihat umpamanya anaknya rambutnya pirang, nah, ya apa Wahyu ini? Nanti dianggap ini bapak Esopo, anak Esopo, ya kan?
Waktu ini jalan-jalan kan dianggap ini apa? Oh, ini pengasuh ya. Nah, kan gitu kan. Kayak kemarin lihat itu dengan duduk diam manis sama si ngoti yang keliling. Tak pikir ini TKW baru pulang dari Hongkong ini, ya kan? Lagi transit di bandara, dijemput, mau apa berangkat lagi ke Madura gitu kan, jadi gitu kan. Lagi transit di bandara, saya bingungnya bawa uang dolar pahlawan devisa itu kan, kemudian dijemput dari bandara untuk transit pulang ke kampung halamannya. Itu tidak ada saudara. Jadi apa? Kadang berbeda opini dengan masyarakat. Nuh bertindak bukan berdasarkan bukti empiris, tetapi otoritas ilahi. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan berdasarkan petunjuk Tuhan, otoritas ilahi itu ada. Jadi bukan hanya milik gembala, saudara yang mengandalkan Tuhan sebagai hambanya Tuhan, melakukan petunjuk Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Ketika kita melakukan petunjuk apa berdasarkan kehendak Tuhan, wahyu Tuhan atau petunjuk Tuhan, ada pemeliharaan daripada Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang jadi petunjuk Tuhan, mengerjakan semuanya, percayalah itu akan dituntut oleh Tuhan. Memang kadang apa? Di luar umumnya cara Tuhan. Biasanya demikian, kita di luar itu. Tetapi percayalah, kita akan dituntut oleh Tuhan dan kita janji Tuhan itu nyata. Diingatkan kepada kita. Bukti empiris pengalaman itu demikian, tapi karya Tuhan itu tidak ada. Maka tidak ada yang bagus 100% di dalam kerja ataupun kehebatan manusia. Pasti orang yang mengatakan 100% pasti enggak, masih ada 1% atau 0,1% yang di luar bisa ini terjadi. Sehebat-hebatnya dokter tidak akan mengatakan 100% pasti berhasil. Pasti akan ada, ya kita mudah-mudahan lah. Kalau berjalan dengan semua Tuhan kehendaki berhasil. Tuhan, dokter, manusia tidak bisa mengatakan 100% berhasil. 90%, 98%, 99,9% bisa. Karena masih ada faktor X yang kita tidak tahu dan kita baca. Dan itulah yang di luar empiris kita. Di dalam penelitian, kalau kita mungkin yang kuliah, ketika penelitian kualitatif itu kan nanti ada ketika kita questionnaire atau apa menggunakan suatu penelitian dengan menggunakan suatu data, pasti ada margin of error-nya berapa persen. Semakin untuk margin of error-nya kecil, itu semakin valid. Tetapi orang ada yang memperkirakan mungkin bisa 5%, kadang 7 ada. Tapi kalau orang-orang ini di bawah 2 itu sudah bagus, di bawah 5 lah bagus. Semakin kita berkurang, ya margin of error berarti apa? Margin of error itu berarti satu yang menjadi satunya ditoleransi lah, toleransi kesalahan itu toleransinya itu semakin bagus. Karena apa? Manusia tidak dengan keterbatasan tidak pernah berbuat salah, pasti ada kesalahan kekeliruan. Seperti saya pernah saksikan, saudara, ketika doa malam apa doa pagi, saya sering lewat jalan Kembang Kuning, jalan Kembang Kuning, Pasar Kembang, ya kan, Kembang Kuning. Di jalan di Kembang, Pasar Kembang ada jembatan flyover itu. Saya sering lewat situ, saya tahu bahwa di tengah itu ada lubang sekitar 5 cm di tengah. Saya sering lewat, saya tahu itu ada, maka saya sering menghindari ke kanan atau ke kiri, lancar terus. Tetapi ketika ada errornya juga, kejeblos di situ. Padahal saya sudah hati-hati, tetapi masih juga kena itu. Sehebatnya manusia, sepintar manusia, kadang tidak bisa jatuh. Karena apa? Lalai dan lupa, dan ada faktor-faktor yang lain. Maka jangan jadikan empirik itu, pengalaman itu menjadi sesuatu yang besar yang benar. Tetapi mari petunjuk Tuhanlah, wahyu Allah itulah yang benar. Imanmu tidak pasif, tetapi menghasilkan tindakan. Banyak orang selalu beriman, menunggu, tetapi tidak mau bertindak. Banyak orang percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi, sehingga dia sebenarnya berdoa, tapi tidak pernah melakukan jawaban doa itu untuk bertindak. Pasti tidak akan pernah menghasilkan hasil.
orang melakukan bekerja dan berdoa. Kita harus berdoa, tapi kita berpindah. Banyak orang Kristen itu lebih senang mencintai, menyenangi berdoa, menangis, tetapi tidak peka jawaban doa itu untuk dilakukan. Karena apa? Melakukannya itu lebih berat ketimbang doanya. Bahkan di dunia pendidikan itu demikian. Banyak mahasiswa lebih senang kuliah dan kuliah. Tapi ketika lulus bingung. Karena apa? Ketika lulus diperhadapkan dengan dunia nyata. Kamu harus membuktikan keilmuanmu, kamu harus bekerja. Nah, banyak orang-orang takut untuk bekerja. Karena apa? Ketika lulus dituntut orang tuanya, ayo kamu nggak boleh dapat minta uang saku lagi. Kamu harus kerja, cari kerja. Ini tuntut. Nah, lebih baik banyak apa? Aku lebih baik kuliah lagi, ngambil sekolah lagi. Karena apa? Ketika sekolah, uang di rumah masih dapat pendidikan. Pernah ada mahasiswa teologi demikian, dia sekolah, sudah lulus, kemudian apa? Dipraktikkan, balik, pengen sekolah lagi. Saya kata, loh kamu kok pengen sekolah, orang sekolah yang pengen lulus, pengen melayani segera, kamu kok balik pengen sekolah lagi. Jadi sekolah ini apa sistemnya 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia udah lulus kelas 3, balik lagi, pengen kelas 1 lagi, kelas 1, 2, 3. Tinggal di asrama lagi. Saya kata, kamu udah lulus, harusnya kamu mulai pelayanan sana. Balik, aku mau sekolah lagi. Sekolah di mana? Kalau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gak apa-apa. Mulai lagi dari ini kelas 1. Ternyata apa? Dia gak berani untuk menghadapi tantangan untuk mempraktekkan apa yang didapatkan. Dia lebih senang apa? Sekolah tidak ada tantangan, belajar kan itu kalau salah ya gak ada masalah. Tapi kalau kita sudah praktek dunia nyata, tuntutannya lebih besar. Gak mau, saudara. Maka kalau kita berdasarkan petunjuk Tuhan, memang tantangannya besar, cemoohan dari masyarakat itu ada, tuntutan, dan kita harus mengupgrade pengetahuan kita terus menerus. Tetapi satu hal, ketika kita melakukan petunjuk Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hikmat Tuhan itu menyertai kita. Ketika kita bertindak, penyertaan dan hikmat Tuhan menyertai sehingga kita bisa seperti itu. Ketika dia disuruh memerintahkan untuk bangun bahtera, dia nggak ngerti apa-apa tentang pembangunan kapal bahtera itu. Tapi ketika dia melakukan, Tuhan memberikan hikmat dia sampai membangun selesai. Nah, saudara, apa impact daripada ketaatan itu? Dampak dari ketaatan. Petunjuk Tuhan itu dinyatakan. Iman itu berbicara ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, maka petunjuk itu, wahyu Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Pasal 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita percaya kepada Tuhan, tapi apakah sungguh-sungguh? Kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, tantangan apapun, godaan apa, kita tetap taat dan setia. Upah itu sebenarnya sudah Tuhan nyatakan untuk kita. Tinggal kita ngambilnya. Ada badai, kita mundur lagi. Ada badai, kita mundur. Tapi kalau kita tetap maju, upah itu ada. Karena apa janji Tuhan? Kalau engkau berusaha, maka engkau akan mendapatkan. Apa yang engkau tabur, engkau akan menuai. Itu janji Tuhan. Tinggal kita ini apa? Kuat gak menghadapi badai itu, tantangan itu. Kalau kita mundur, seperti kita berenang. Kalau kita berenang, mau ngambil bola harusnya deras, tapi kita nggak kuat untuk malah mundur, kita nggak akan sampai ke situ. Maka kita harus berlatih untuk mendapat sampai kita maju melawan arus itu. Ketika kita berlatih melawan arus, maka kita kuat, terlatih, dan kita sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Tapi kalau kita tidak menyerah, ketika di goncangan, badai atau gelombang, kita mundur lagi, maju lagi, karena gelombang ini mundur lagi, kita tidak akan sampai ke situ, tidak akan sampai. Saya tidak bisa berenang, saudara. Tapi saya ingat ketika saya dulu suka apa? Di kampung itu mandi kalau sungai itu banjir. Saya itu mandi di sungai terjun dari jembatan, saudara. Tapi saya nggak bisa berenang. Tapi caranya bagaimana? Saya mau hitung
Dari ujung jembatan itu saya lempar kelapa pisang, batang pisang gitu kan. Lalu saya terjun itu supaya bagaimana saya bisa menjangkau batang pisang itu. Saya hitung kira-kira. Jadi saya terjun dari jembatan itu seberang sana ini akan saya hadirkan batang pisang dari yang sebelah sini, saya dari atas terjun. Jadi apa? Kalau terjun nggak mungkin langsung dapat batang. Saya coba tenggelam dulu baru muncul, baru tangannya gini. Nah, dalam perhitungan saya cocok terus ya. Saya kadang-kadang kalau saya itu telan berapa ini, saya nggak dapat lelap saya langsung panik gitu kan. Tapi pada waktu itu saya nggak takut mati gitu kan. Tapi sekarang saya takut gitu ya, karena nggak ada sungai juga. Kasihan istriku nanti. Ngajak berenang-berenanglah, saya tidak mau berenang. Kemarin saya kontrol ke dokter katakan, kamu olahraganya apa? Berenang Pak enak. Oh saya nggak bisa berenang. Terus olahraganya apa? Olahraga saya itu jalan. Jalan apa? Ya besuk ke rumah sakit, itu olahraga saya. Itu namanya bukan olahraga Pak. Ya saya itu olahraganya apa Pak? Berenang. Bagus Pak berenang itu loh Pak. Iya, saya nggak bisa berenang. Gitu. Jangan tepuk tangan kalau nggak bisa berenang. Ya saudara kita tanpa iman saudara. Nah, ketika kita menerima petunjuk Tuhan, maka apa? Kita menerima wahyu Tuhan, hikmat Tuhan. Itu ketika Nuh menerima petunjuk Tuhan, membangun bahtera yang besar. Membangun bahtera itu pasti ada hitung-hitungannya, saudara. Nggak mungkin langsung takut-takut besar depan belakang kecil, nggak mungkin. Pasti ada patronnya. Dan itu ada hikmat Tuhan untuk membangun bahtera yang besar. Bagaimana keluarga dapat masuk, binatang-binatang pada masuk semuanya supaya tidak bocor. Pasti dengan hikmat Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan semuanya dikerjakan. Karena Nuh itu bukan ahli bangunan, bukan kapal. Tapi dengan hikmat Tuhan ketika dia menurut ikuti petunjuk Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, hikmat Tuhan yang kita tidak tahu, Tuhan akan singkapkan kepada kita. Kepada Nuh juga disingkapkan. Itulah yang di pembelajaran kita. Kita memang tidak tahu apa-apa karena manusia terbatas. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, Tuhan akan memberikan satu petunjuk untuk kita. Yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kok iso ya begini? Aku bisa melakukan. Padahal aku nggak menguasai ini. Aku bisa ya. Aku begini ya. Kadang-kadang kita heran sendiri. Kenapa aku bisa? Kenapa aku bisa? Karena itulah petunjuk Tuhan, hikmat Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa melakukannya. Orang yang takut Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar pada petunjuk Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kepandaian untuk anak-anaknya kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu sudah ada batasnya. Maka kita perlu petunjuk Tuhan. Yang kedua, saudara, dapat daripada ketaatan daripada penyelamatan keluarga. Tadi saya katakan di awal, warisan yang sejati, warisan yang sesungguhnya dan yang berharga luar biasa adalah apa? Iman. Engkau bisa mewariskan harta, tapi pada waktunya akan habis. Engkau bisa mewariskan uang triliunan, akan habis. Engkau bisa mewariskan rumah yang banyak, akan habis juga kalau kamu tidak mengelola dengan baik. Tapi ketika engkau mewariskan iman, maka iman akan menjadi dasarmu dan menjadi satu bukti pengharapanmu. Maka itu akan kita bawa dan kita turunkan anak-anak kita, bukan hanya bisa untuk menghabiskan uang, tapi dia bisa mengelola keuangan itu, mengelola harta itu, dan mereka menjadi sinar-sinar terang-terang di sekitar masyarakat, dan taburan-taburan yang dilakukan itu akan dituai, penuhan-penuhan itu dinikmati suatu saat nanti. Karena iman itu yang akan membawa dia. Kesusahan kita 70 tahun umur manusia di dunia ini hanya sebentar 70 tahun, seterusnya akan ada suka-sukaan, sukacita. Jadi apa saudara? Lebih baik kita wariskan iman, karena iman itu yang akan bawa kepada kekekalan. Ketika kita diwariskan iman, iman itu akan menjadi fondasi kita, bisa bersyukur luar biasa. Walaupun hidup kita menikmati dengan keterbatasan, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka ada sukacita, makan apapun enak. Rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang indah, rumah tangga yang diberkati Tuhan.
rumah tangga yang harmonis. Tetapi kalau kita hanya mewariskan uang ataupun harta, rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang menjadi neraka. Suasana surga tidak turun di rumah tangga itu. Tapi karena iman, semua takut kepada Tuhan, didasari iman, saling mengerti, saling mengasihi, firman Tuhan menjadi dasar fondasi hidupnya, kasih Tuhan menjadi pengikat semuanya. Segala kekurangan pasangan kita bisa memaklumi dan kita bisa menutupinya. Kita tidak hanya sekedar menuntut dan menuntut, tetapi kita juga belajar untuk apa? Menutupi. Dan kita mengkompromikan, memahamilah dia juga ada keterbatasan. Cara menuntut itu apa? Manusia itu sempurna, pasangan kita, karena kita pun tidak sempurna. Maka saya selalu katakan pada orang-orang yang mau menikah, jangan kau menuntut pasanganmu untuk sempurna, karena dirimu aja nggak sempurna. Justru itulah dari ketidaksempurnaan kalian ada kelebihan dan kekuranganmu. Itulah yang dapat menjadikan kesempurnaan dalam pasanganmu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kamu jangan menuntut pribadi itu, oh suami itu harus sempurna, jadi harus memahami semuanya. Tidak bisa. Kamu aja nggak sempurna. Justru dari itulah kekuranganmu dan kelebihanmu, dan kelebihan dan kekurangan pasanganmu itu saling melengkapi sehingga saling jadi sempurna. Penerapan keluarga ayat 9 kan? Karena iman ia Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Dari Nuh, Abraham dengan anak-anaknya. Ketaatan Abraham berdampak kepada keturunannya. Ketaatan kita menurunkan anak kita. Jadi jangan berpikir kita ini pokoknya taat ibadah-ibadah, tapi kita tidak melakukan perintah yang lain. Tidak. Iman itu berbicara satu ketaatan dan kesediaan kepada janji Tuhan, itu firman Tuhan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Jangan sampai kita beribadah, tetapi hidup kita tidak mencerminkan ibadah itu sesungguhnya, sehingga itu tidak menjadi berkat untuk anak-anak kita dan keluarga kita, maka tidak akan pernah menjadi berkat. Jangan salahkan ketika kita mungkin orang-orang itu kita setia ke gereja, anak-anak kita tidak mau ke gereja. Jangan selalu kita menghakimi dia, mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Kenapa? Kita mementingkan diri kita dan kita lupa untuk memberi contoh kepada hidup anak-anak kita, sehingga mereka hidup kita sadar dan sadar jadi bagusan dengan dia. Maka ayo kita belajar melakukan firman Tuhan, kebenaran itu, supaya kita bisa wariskan iman kita kepada generasi ke generasi anak cucu kita. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hanya sekedar kekristenan itu identik dengan ke gereja, aktif di gereja, tidak. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah kita menjadi garam dan terang bagi mereka. Perjuangan kita adalah keserupaan dan segambar dengan Tuhan Yesus itu. Apa yang menjadi teladan Yesus Kristus? Ayo kita mengarah ke situ. Bukan hanya di gereja waktu kita, tapi di dunia nyata, di luar kita harus mempraktekkan. Karena Yesus menjadi pola hidup kita. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita hidup? Itulah yang dilihat oleh anak-anak kita. Yang ketiga sebenarnya kita lihat di dalam Nuh itu, ya kalau kita lihat Nuh, dia ini apa? Menghukum dunia. Di dalam firman Tuhan katakan ya, di ayat yang di sini, di ayat yang ke-7 tadi ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang pertama, karena iman ia menghukum dunia. Arti menghukum dunia itu apa sih? Kita itu pemerintah. Kalau kita punya iman, maka bukan dunia yang menguasai kita, tapi kita yang memerintah dunia, yang menghukum dunia. Dunia ini bukan menghukum kita, menuduh kita atau menjustifikasi kita, tapi kita lah yang mengelola, mengatur dunia ini. Dan karena iman kita inilah kita mempengaruhi dunia ini.
Maka itu harus menjadi suatu perhatian kita. Dunia ini di dalam sebelah 38 sampai 40 dikatakan demikian. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dunia, tetapi tanpa kita tidak ada kesempurnaan. Karena kita ini yang mempengaruhi dunia ini. Maka kita sebagai orang Kristen ini patut berbangga. Kalau kita sungguh-sungguh menerapkan iman dalam hidup kita, beriman sungguh-sungguh firman Tuhan kita lakukan dengan sebenar-benarnya, maka kita bisa berdampak pada dunia, dan keberadaan kita yang akan menyempurnakan di dunia ini. Di dalam pasal-pasal itu sempurna dalam diri kita. Alam semesta bisa kita pelihara karena kita dimandatkan oleh Tuhan untuk memelihara alam semesta ini, segala ciptaannya. Lewat kehidupan kita bisa memberkati dunia, mengasihi dunia itu damai sejahtera, tidak ada peperangan di mana-mana, keributan. Tapi justru seringkali di gereja itu banyak ribut-ribut, ya kan? Bagaimana ada damai? Lek ributnya kita itu guyur-guyur, di sini suka ribut, saudara, benar. Suka ribut, karena ketika saya ngobrol dengan Bu Agus itu kan, iya itu kadang-kadang kono depanku rame, ya kan? Bu Agus itu kan sebelah gitu kan, tapi ya rame ini guyur-guyur, aku ya dengerin dia seneng, gitu kan. Bu Agus itu kan, ke sebelah itu kan, iya, apalagi kan Pagem ketawa sampai kedengaran dulu. Wah, aku malu saudara. Itu Bu Agus ini yang bicara. Wah, ternyata didengar oleh Bu Agus. Rame berisik jadi pasar. Maka lebih baik saya masuk ke dalam aja lah. Itu pengakuan dari Ibu Agus, tetangga kita, ya jemaat kita. Sempurna. Tapi kita terapin itu bukan jadi mereka senang. Bagus. Rame, tapi rame untuk apa? Karena sukacita bersama, itu kan, bukan